makhluk hidup ada yang dapat dengan mudah diamati oleh kita dan ada yang memerlukan pengamatan secara mendetail. Apakah ada yang tahu beberapa karakteristik umum dari makhluk hidup? Karakteristik makhluk hidup adalah 1. Memiliki kemampuan untuk bergerak, 2. Tumbuh dan berkembang, 3. Memiliki kemampuan untuk bereproduksi, 4. Menanggapi rangsangan dari lingkungannya, 5. Mengambil dan menggunakan energi, 6. Memiliki kemampuan bernafas, 7. Menghasilkan limbah ekskresi, dan 8. Tumbuh tersusun dari satu atau banyak sel. Penjelasan mengenai karakteristik makhluk hidup. 1. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Gerakan hewan mudah untuk diamati. Berbeda halnya dengan tumbuhan yang bergerak secara lambat dan sulit untuk diamati. Secara langsung, salah satu contohnya adalah gerakan menutupnya daun putri malu saat disentuh seperti gambar di bawah ini. Ini gambarnya. 2. Makhluk hidup dapat tumbuh dan dapat berkembang biak. Pada saat kalian menanam biji jagung di dalam tanah, maka beberapa hari kemudian akan terbentuk daun dan tumbuh menjadi tumbuhan yang lebih besar seperti pada gambar di bawah ini. Ini gambarnya. 3. Makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi. Reproduksi dapat terjadi secara seksual maupun aseksual. Perhatikan gambar di samping yang menunjukkan reproduksi seksual pada ayam dengan cara bertelur. Ini gambarnya. Oke. 4. Makhluk hidup menanggapi rangsang. Perubahan lingkungan internal eksternal disebut stimulus. Reaksi terhadap perubahan lingkungan disebut dengan respons. Stimulus dalam kasus ini adalah cahaya matahari dan tanggapannya adalah berubahnya posisi bunga matahari seperti pada gambar di samping. Ini gambarnya. 5. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi untuk bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Tumbuhan menggunakan energi untuk melakukan fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa sederhana, karbon dioksida, dan air menjadi senyawa kompleks glukosa. Organisme yang mendapatkan energi dari organisme lain disebut heterotrof. Sebagian energi akan hilang ke lingkungan dalam bentuk panas atau zat sisa. Pada dasarnya energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, begitupun sebaliknya. Hukum ini dikenal dengan istilah hukum kekekalan energi. Organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen atau autotrof. Perhatikan gambar di bawah yang menggambarkan proses fotosintesis pada tumbuhan. Juga memerlukan oksigen untuk proses oksidasi zat makanan dan menghasilkan zat sisa yang sama, yaitu karbon dioksida dan uap air. Selain itu, tumbuhan mengikat karbon dioksida yang digunakan untuk proses fotosintesis. Jadi, tumbuhan sedikit berbeda dengan hewan karena menggunakan gas oksigen dari karbon dioksida, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Makhluk hidup menghasilkan zat sisa. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme ini disebut dengan ekskresi. Manusia menghasilkan zat sisa karbon dioksida dan uap air dari proses respirasi seluler dan mengeluarkannya melalui proses bernafas. Kita juga mengeluarkan zat
sisa-sisa lainnya dari tubuh dengan cara berkeringat dan mengeluarkan urin. Adapun tumbuhan menggunakan daun untuk mengeluarkan gas karbon dioksida yang merupakan sisa respirasi sel, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Delapan, makhluk hidup tersusun dari sel. Makhluk hidup ada yang tersusun dari satu sel, uniselular, seperti Potamesium, amoeba, dan udina. Makhluk hidup tersusun juga dari banyak sel, multiselular. Virus tidak termasuk ke dalam makhluk hidup karena tidak tersusun dari sel. Tubuh virus hanya tersusun dari protein yang di dalamnya terdapat materi genetik berubah DNA atau RNA saja. Sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Tidak.